Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di saluran ini. Rasa hormat dan doa senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kesehatan dan rezeki melimpah selalu menyertai kalian semua, dosa-dosa diampuni, dan umur diberkahi. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang seringkali dianggap remeh, namun memiliki makna mendalam dalam perspektif spiritual Islam. Fenomena ini terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Namun bagi sebagian orang yang memiliki kepekaan batin, ini bukanlah kejadian biasa. Salah satu fenomena yang sering menjadi perbincangan adalah kemunculan kaki seribu di dalam rumah. Dalam ajaran Islam, setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini bukanlah tanpa sebab. Ada makna tersembunyi yang dapat dijadikan bahan renungan bagi mereka yang mau berpikir. Beberapa kalangan spiritual percaya bahwa kehadiran kaki seribu bisa menjadi isyarat dari alam gaib. Makhluk ini dianggap sebagai penanda adanya energi yang tidak kasat mata, yang mungkin sedang berinteraksi dengan lingkungan rumah kita. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa kemunculannya berkaitan dengan perubahan energi rumah, baik yang berasal dari penghuni rumah sendiri maupun dari pengaruh luar yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bagi mereka yang memahami tanda-tanda alam, kaki seribu sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk halus atau pertanda bahwa ada energi negatif yang menyelimuti suatu tempat. Dalam beberapa kasus, kemunculan kaki seribu dalam jumlah yang tidak wajar bisa menjadi peringatan bagi penghuni rumah. Kita diingatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, serta membersihkan rumah secara spiritual dengan membaca ayat-ayat suci dan doa perlindungan. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami fenomena ini, seharusnya ia tidak sekedar mengusir hewan tersebut, melainkan juga melakukan introspeksi diri dan meningkatkan keimanan agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kehadiran hewan ini memiliki makna khusus dalam dunia spiritual, ataukah ini adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar yang tidak kita sadari? Dalam ajaran Islam, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa izin Tuhan. Setiap makhluk memiliki peran dan pesan tersendiri yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Sebagian ulama dan ahli spiritual meyakini bahwa kemunculan kaki seribu di dalam rumah bisa menjadi pertanda akan adanya energi yang tidak kasat mata di sekitar kita. Beberapa orang percaya bahwa kaki seribu merupakan hewan yang sering muncul ketika ada gangguan dari makhluk halus, atau adanya energi negatif yang sedang menyelimuti rumah. Banyak yang beranggapan bahwa kaki seribu dapat menjadi pertanda adanya sihir, atau gangguan jin di suatu tempat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa makhluk gaib sering menggunakan media tertentu untuk menampakkan keberadaannya. Dalam beberapa kasus, kemunculan kaki seribu dalam jumlah yang tidak wajar dianggap sebagai tanda bahwa rumah tersebut memiliki energi yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi kejadian semacam ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir, dan membaca ayat-ayat perlindungan. Ayat-ayat perlindungan tersebut meliputi ayat kursi, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kemunculan kaki seribu merupakan tanda dari alam gaib untuk mengingatkan penghuni rumah agar semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran hewan ini bisa menjadi sinyal agar seseorang lebih meningkatkan kualitas ibadahnya, memperbanyak zikir, serta membersihkan hati dan pikirannya dari hal-hal negatif. Dalam perspektif spiritual, rumah yang sering dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan akan menjadi tempat yang penuh keberkahan serta terhindar dari gangguan makhluk halus. Oleh karena itu, jika kaki seribu sering muncul, seharusnya kita melihatnya sebagai peringatan untuk senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin, serta memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Makhluk-makhluk Allah tidak akan mendekati tempat yang selalu dijaga kesuciannya dengan kalimat-kalimat thayyibah dan amal kebaikan. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk selalu berpikir positif dan tidak mudah takut terhadap hal-hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk gangguan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu, jika Anda mengalami kejadian seperti ini, perbanyaklah membaca doa perlindungan, sholat tahajud, dan memperkuat hubungan dengan Allah melalui amalan-amalan sunnah. Jika kaki seribu sering muncul di rumah Anda, jangan langsung panik atau tergesa-gesa mengusirnya tanpa memahami pesan yang mungkin tersirat dalam kehadirannya. Dalam perspektif spiritual, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita mengandung hikmah yang dapat dijadikan bahan renungan. Kemunculan kaki seribu bisa menjadi tanda bahwa rumah memerlukan pembersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Perbanyaklah zikir dan doa perlindungan, serta pastikan rumah senantiasa dalam keadaan bersih dan suci. Renungkan kembali kondisi rumah, penghuninya, serta kebiasaan yang dilakukan di dalamnya. Bisa jadi, ada energi negatif yang tanpa disadari menyelimuti rumah dan mempengaruhi keseimbangan spiritual di dalamnya. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah, tingkatkan ketakwaan, dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah dan seluruh penghuninya senantiasa dalam penjagaannya. Ingatlah, tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya, dan hanya kepadanya kita berlindung dari segala bentuk bahaya yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala bentuk halangan dan mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.